Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga rekan-rekan tetap selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K, baik itu guru maupun non-guru di tahun 2022 ini. Bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, mohon jangan lupa untuk meringankan jari Anda, klik likes dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk share kepada rekan-rekan yang lain. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang soal sosiokultural yang terbaru. Kalau sudah, mari kita lanjutkan kepada soal-soal yang sudah saya persiapkan. Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasan dan latihan soal, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk kembali mengingat apa tujuan dari seleksi kompetensi sosiokultural itu. Kenapa? Karena dengan memahami tujuan seleksi kompetensi sosiokultural, rekan-rekan akan punya strategi untuk memilih jawaban yang paling tepat. Begitu ya rekan-rekan? Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi tujuan dari seleksi kompetensi sosiokultural adalah untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku Anda, khususnya dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, majemuk dalam hal suku dan budaya, majemuk dalam perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran Anda sebagai ASN perekat bangsa. Jadi intinya adalah tujuan dari seleksi kompetensi sosiokultural itu adalah kemampuan Anda untuk menjadi ASN yang mempersatukan bangsa, yang merekat bangsa. Adapun aspek penilaian meliputi 5 hal berikut ini. Yang pertama adalah kepekaan Anda terhadap perbedaan budaya. Yang kedua adalah kemampuan Anda dalam berhubungan sosial. Yang ketiga, kepekaan Anda terhadap konflik atau conflict management atau conflict resolution. Kemudian pengendalian diri, dan yang terakhir adalah empati. Oke, rekan-rekan. Yang lebih penting lagi adalah tips berikut ini. Untuk mampu menjawab soal-soal kompetensi sosiokultural, rekan-rekan harus punya tips-tipsnya ya. Sederhana saja, asahlah kepekaan Anda terhadap perbedaan budaya. Artinya, kita harus siap menerima perbedaan budaya. Kita juga harus mampu bersikap dengan benar ketika kita berada di dalam lingkungan yang memiliki perbedaan budaya. Kemudian juga asahlah kemampuan Anda berhubungan dengan lingkungan sosial Anda. Anda juga bisa mengasah kepekaan terhadap konflik ya, asah pengendalian diri Anda dan juga empati Anda. Sementara triksnya untuk bisa mendapatkan nilai maksimal dari tes kompetensi sosiokultural adalah dengan memilih jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah peka terhadap perbedaan budaya. Oke, Anda tidak memiliki masalah dengan perbedaan budaya yang ada di sekitar Anda, ya, oke, dan mampu merekat perbedaan budaya tersebut. Oke, kemudian juga Anda harus memilih jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang mampu atau memiliki kemampuan untuk berhubungan sosial dengan masyarakat sekitar Anda, ya. Anda juga mampu membaca konflik, menghindari konflik, dan menyelesaikan bila ada terjadi konflik di sekitar Anda, ya. Anda juga harus mampu mengendalikan diri. Pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan Anda adalah orang yang mampu mengendalikan diri, ya. Oke. Marah misalnya, boleh marah, tapi harus dikendalikan, harus dikelola. Ini lebih kepada EQ ya, atau emotional quotient, juga empati di sini. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke latihan soal yang sudah saya siapkan ya. Itu tadi tips dan trik sederhana dari Guru Peduli. Dan mari kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, dalam sebuah rapat ketika terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, apa yang biasa Anda lakukan? A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. Apakah itu benar? Kurang tepat ya. Berusaha menengahi perdebatan agar tidak berkepanjangan. Oke, ya menurut saya langsung saja ya kita pilih B. Kenapa?
Karena ketika ada perdebatan yang berkepanjangan ya, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Apa itu? Ya, kita tengahi perdebatan tersebut agar tidak berkepanjangan. Oke. Karena kita tidak bisa menyamakan pendapat, itu agak sedikit susah ya. Oke. Tapi yang bisa adalah bagaimana kita menengahi perdebatan tentang suatu pendapat. Ya, oke. Tentunya dengan menunjukkan data, fakta atau alasan-alasan yang logis ya. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah pilihan B. Jelas ya rekan-rekan? Oke, let's go to questions atau soal nomor 2. Ketika Anda melihat suatu tindakan kekerasan dalam perjalanan menuju ke kantor Anda, apa reaksi Anda? Oke, rekan-rekan, menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melihat suatu tindak kekerasan dalam perjalanan menuju ke kantor? Apakah Anda takut dan trauma saat berada di jalan? Bisa jadi ya, ini juga bisa jadi. Tapi apakah itu yang reaksi yang tepat? Kurang tepat. Ya, oke. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. Nggak boleh juga ya. Karena apa? Karena kita harus peka tadi terhadap konflik ya, memiliki kepekaan terhadap konflik. Oke, melaporkan aksi tersebut ke pihak berwajib yang terdekat dan tetap waspada. Oke, menurut saya pilihan jawabannya adalah Charlie. Oke. Ya rekan-rekan, setuju ya? Kalau tidak setuju dan punya pendapat lain, silahkan dituliskan di kolom deskripsi. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ketika Anda memimpin sebuah rapat, ada peserta rapat yang beberapa kali menyela dengan pertanyaan. Ketika Anda sedang memberikan presentasi, apa sikap Anda? Menurut Anda, apakah A, B, C, D, atau E? Silahkan dijawab. Iya. Oke, jawaban yang tepat adalah memberitahu peserta tersebut untuk mengajukan pertanyaan setelah selesai presentasi. Artinya, ya, sebetulnya hal ini kita bisa sampaikan sebelum kita memberikan presentasi ya. Misalnya ketika kita hendak menyampaikan presentasi, kita buka dengan oke, saya akan membahas dalam presentasi saya ini tentang sesuatu. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicatat dan sampaikan setelah presentasi saya selesai. Itu artinya memberi waktu kepada atau memberi informasi kepada peserta rapat kapan dan bagaimana mereka bisa menyampaikan pertanyaan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Soal nomor 4. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada pekerjaan saya, maka apa yang akan Anda lakukan? Menerimanya dan mendengarkannya. Menerima itu artinya apa? Ya, sarannya kita masukkan dan kita dengarkan dan kita terima masukannya. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 5. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Sikap Anda? Oke. Ini antara pekerjaan dan teman. Pekerjaan penting, kalau ada kata penting berarti tidak boleh kita tinggalkan ya. Tapi teman itu juga penting. Lalu apa yang harus kita lakukan? Iya. Yang tepat adalah kita telepon teman Anda untuk memastikan kondisinya baik-baik saja, lalu kita kembali bekerja. Oke, ya. Soal nomor 6. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Dan saya merasa, kira-kira jawaban Anda? Menurut Anda, A, B, C, D, atau E? Oke, jawaban yang tepat adalah Charlie. Dan saya merasa aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Nah, kalau aman dengan diri sendiri, itu menjadi diri sendiri, itu artinya Anda memiliki kepercayaan diri dan berintegritas. Oke. Dan kata kunci yang baik di sini adalah yang positif adalah tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Artinya rekan-rekan punya kemampuan untuk beradaptasi atau berhubungan dengan sosial. Tadi ya, yang berapa tadi, kelima, itu berhubungan dengan kemampuan Anda atau kepekaan Anda berhubungan dengan lingkungan sosial. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Soal berikutnya nomor 7.
Di tempat Anda bekerja, ada seorang teman sejawat yang sering menjadi bahan omongan teman-teman yang lain karena bau badannya. Sikap Anda? Kira-kira yang paling tepat. Apakah Anda cuek dan pura-pura tidak tahu? Kurang tepat dong. Itu artinya kita tidak berempati kepada teman kita. Menasihati teman-teman untuk tidak berguncing? Betul. Oke. Ya, kita nasihat teman, jangan menggunjing orang dong di belakang. Oke, betul. Oke, apakah itu yang paling tepat? C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Kurang tepat. Artinya ini C dan B hampir sama ya. Oke. Menasihati sejawat tersebut untuk menggunakan deodoran atau parfum. Apakah Anda akan menasihati sejawat Anda yang menjadi bahan omongan karena kebetulan bau badannya kurang sedap tersebut untuk menggunakan deodoran? Itu betul juga ya, antara A dan D betul. Mengusulkan kepada pimpinan kantor untuk menyediakan deodoran dan parfum di kantor, ini juga masuk akal. Tapi untuk menyelesaikan masalah yang mana kira-kira? Ini kan ada suatu masalah yang dialami oleh seseorang, yaitu bau badan, kemudian menjadi guncingan orang lain. Ya, ketika kita, ini termasuk problem solving ya, core of the problem. Apa sih inti masalahnya? Inti masalahnya adalah bau badan seorang teman. Ya sudah, kita anjurkan kepada teman kita untuk mengatasi bau badannya. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, soal berikutnya nomor 8. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Sikap Anda? Oke, kira-kira apa? Menganggap perbedaan bukan masalah? Ya, perbedaan itu ya memang harus diperlakukan bukan sebagai masalah ya, oke. Nah, ini bisa jadi benar, tapi ada nggak yang lebih tepat? Berusaha memahami perbedaan tersebut, memahami ada baiknya, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, betul juga. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok, bisa jadi berbaur. Ya, intinya di sini adalah berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah dan menjalankan tugas dengan profesional. Jadi jawaban E lebih lengkap daripada jawaban yang lain. Sorry, maaf. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah Eko. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 9. Salah satu siswa Anda yang berusia 7 tahun kecewa dan kelihatan murung karena gagal memenangkan suatu lomba. Reaksi Anda? Ini anak berusia 7 tahun ya, kecewa dan murung karena gagal memenangkan suatu lomba. Apa yang Anda lakukan? Biasa saja karena kecewa itu merupakan dinamika hidup. Oke, kurang pas ya, karena anak 7 tahun itu harus kita didik, harus kita bantu ya, harus kita bantu untuk selalu mampu mengatasi berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan ya. Oke, ya, menghiburnya dan memintanya untuk melupakannya kurang tepat ya. Oke, jadi yang jawaban yang benar adalah Charlie, memberi pengertian, misalnya nggak apa-apa nak, misalnya ya. Oke. Lomba itu ya, di dalam lomba itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Kita boleh kalah hari ini, tapi kita coba lagi nanti di kesempatan yang lain ya, dan kita harus berusaha lebih keras lagi gitu misalnya ya. Jadi jawabannya tepat adalah Charlie. Oke, soal nomor 10. Kelompok pemuda kampung Anda berseteru dengan pemuda kampung sebelah Anda gegara perselisihan di dalam lomba sepak bola tarkam yang diselenggarakan untuk memperingati hari kemerdekaan. Sikap Anda? Jadi ini ada situasi di mana pemuda atau kelompok pemuda di kampung Anda itu berseteru dengan pemuda kampung sebelah. Oke. Gara-garanya adalah perselisihan di dalam lomba sepak bola. Oke, yang dilaksanakan untuk memperingati hari kemerdekaan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah seperti ini? Yang tepat adalah meminta kedua belah pihak untuk menghentikan perseteruan seraya atau sambil mengingatkan tujuan lomba. Tujuan diadakan lomba sepak bola di dalam memperingati kemerdekaan, hari raya kemerdekaan itu adalah untuk mempersatukan kita antar kelompok pemuda. Jadi kalah dan menang ya, itu adalah hal yang biasa, dan selisih paham itu hal yang biasa. Jadi harus kita selesaikan di dalam lapangan. Misalnya kita berselisih ketika pertandingan bola, ya sudah selesaikan di lapangan, keluar sudah tidak ada masalah lagi gitu ya. Sambil mengingatkan tujuan lomba adalah untuk memperingati hari kemerdekaan
yang seharusnya untuk mempersatukan antar pemuda di sekitar. Oke, berikutnya soal nomor 11. Maaf rekan-rekan, ini ada sedikit gangguan suara-suara ya. Oke. Berikutnya nomor 11. Menurut teman-teman saya adalah seorang pribadi yang menurut Anda yang tepat, cerdas, terlalu percaya diri dan memiliki banyak ide. Ada kata terlalu, ini kurang pas ya. Oke, kurang pas. Cerdas, suka menolong orang, tapi kadang-kadang kurang percaya diri. Ini juga ada kata kurang, jadi kurang pas. Oke. Cerdas, gigih, disiplin, dan sedikit kaku. Ini ada sedikit kaku, kurang pas. Oke. Lumayan cerdas, lucu, dan suka bekerja keras. Kurang pas juga. Oke. Lumayan cerdas. Oke. Percaya diri, pandai, dan mudah bergaul, serta memiliki banyak jaringan. Ya, kata kuncinya di sini adalah memiliki banyak jaringan. Mudah bergaul dan memiliki banyak jaringan itu tanda-tanda kalau Anda adalah seseorang yang memiliki kepekaan sosial ya, dan juga memiliki kemampuan di dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial. Oke, jadi jawabannya adalah Eko. Soal nomor 12. Dua teman baik Anda berkonflik berkepanjangan, ini real situation ya, oke. Hanya karena kesalahpahaman tentang hal yang menurut Anda sepele. Anda sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil. Apa sikap Anda? Ya, tugas kita selesai ketika kita berusaha mendamaikan. Lalu apa sikap kita? Ya, sikap yang baik adalah tetap netral dan tetap berhubungan baik dengan kedua belah pihak. Oke, ya. Ini jawaban yang tepat adalah Charlie. Ini adalah real situation yang pernah saya alami ya. Oke, berikutnya soal nomor 13. Dalam mengerjakan tugas kelompok, biasanya Anda A. merasa lebih nyaman bila berada dalam kelompok yang anggotanya berasal dari daerah yang sama. Artinya di sini Anda tidak memiliki kemampuan tidak memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya ya. Oke, ya. Jadi kurang pas jawaban alfa. Jawaban bisa merasa tertantang bila berada dalam kelompok yang anggotanya lebih berpengalaman dari saya. Ini juga kurang pas, hanya tertantang kalau dengan orang yang lebih berpengalaman, kurang pas ya. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Saya tidak peduli dengan siapa anggota kelompok saya. Artinya saya bisa bekerja sama dengan siapapun, dari golongan manapun, dari budaya manapun gitu ya. Saya tidak begitu peduli dengan siapa anggota kelompok saya tetap bisa bekerja dengan maksimal. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Ini sedikit tricky karena di sini ada kata tidak begitu peduli, sepertinya negatif ya. Tapi kita harus membaca full kalimat ini ya, memahami konteks ini. Saya tidak begitu peduli dengan siapa anggota kelompok saya. Artinya saya bisa bekerja sama dengan siapapun begitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Berikutnya soal nomor 14, soal terakhir pada video kali ini. Ketika ada kelompok siswa yang melakukan perundungan terhadap seorang siswa lain, saya akan apa? Yang Anda lakukan ketika perundungan itu membuli ya, pembulian ya. Apa yang Anda lakukan? Memarahi dan menghukum siswa-siswa yang melakukan perundungan? Ada benarnya, cuman kata menghukum ini yang harus kita hati-hati ya. Menghukumnya kalau bisa ya yang masih di dalam taraf pendidik ya. Oke. Membantu dan melindungi siswa korban perundungan ini juga perlu, karena siswa yang menjadi korban perundungan itu juga perlu dibantu dan dilindungi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah sebetulnya Charlie ya. Ya, melindungi dan membantu korban seraya mengingatkan seluruh siswa untuk tidak membuli seseorang. Artinya ini lebih menyeluruh ya. Kita bantu dan kita lindungi korban. Bantu itu artinya bantu secara psikis ya, dan kita lindungi secara psikis, kita kuatkan, nggak apa-apa, jangan didengarkan misalnya ya. Oke, teman-teman yang tidak tahu diri yang malu. Nah, kemudian mengingatkannya kepada seluruh siswa untuk tidak membuli kembali ya. Kalau kita hanya mengingatkan pelaku pembuli tersebut, mungkin yang lain akan mengulang. Nah, jadi yang paling baik adalah Charlie. Oke, Delta kurang tepat karena dia hanya tertuju kepada memberi hukuman yang mendidik, itu bagus kepada pelaku peserta, serta memanggil orang tua pelaku. Oke, ini sebetulnya baik juga, pas juga. Tapi kalau ini
hanya menyasar kepada siswa yang melakukan perundungan, sementara siswa lain tidak tercover, yang kemungkinan siswa lain akan melakukan hal yang sama gitu ya. Oke, jadi kita lebih pada Charlie. Oke, itu tadi soal 14 soal tentang soal kompetensi sosial kultural. Namun sebelum kita tutup, mari kita ingat kembali ya hal-hal berikut ini. Ya, jadi ketika kita menjawab soal-soal sosiokultural, itu tunjukkan kalau Anda adalah ASN yang mampu menjadi perekat bangsa, ya, mampu berinteraksi dengan masyarakat majemuk, mampu berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda perilaku, berbeda wawasan kebangsaannya, berbeda etika, nilai-nilainya, moralnya, emosinya, dan prinsipnya. Jadi tunjukkan bahwa Anda mampu berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, yang bermacam-macam. Kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang berasal dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sunda, dari Jawa. Tunjukkan itu ya. Oke. Nah, gimana caranya? Ya, dengan memilih jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya kita itu peka terhadap perbedaan budaya. Oke, peka terhadap perbedaan budaya artinya bisa menerima dan bisa menghargai perbedaan budaya. Oke. Dan tunjukkan, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan untuk berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan lingkungan sosial di mana Anda berada, begitu ya. Dan Anda juga peka terhadap konflik, ya, oke. Anda juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan memiliki empati terhadap orang lain. Itu tadi rekan-rekan video soal-soal seleksi sosiokultural. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.